Dilihat dari situasinya melesep terus tanahnya mas ya. Iya. Kena rob mas ya. Nah mungkin bisa diceritakan mas, Mulyorejo ini kan desa paling utara kecamatan Tirto mas ya. Itu pertama kali kena rob itu sejak kapan tuh mas? Mungkin kalau flashback ke belakang sebelum tahun 2000 itu Mulyorejo itu boleh dikatakan surplus atau lahan pertaniannya cukup bagus. Masih bagus bahkan panennya 3 kali dalam setahun. 3 kali dalam setahun. Kemudian memasuki tahun 2000 sekitar 2006 sampai ke sini Mulyorejo sudah mulai terdampak dengan rob dan akibatnya beberapa lahan pertanian tidak dapat ditanam dan kemudian dialihkan menjadi sebuah tambak. Tambak pun itu kena rob lagi. Jaringnya tetap pelep berarti ya. Iya. Nah itu nanti efek pada saat awal mula rob itu efeknya ke masyarakat gimana itu mas? Efeknya sangat banyak, terutama pemukiman warga, kemudian terdampak banjir, untuk anak-anak, gatal-gatal, penyakit dan sebagainya. Itu cukup, terutama untuk infrastruktur, perumahan, ada banyak yang rusak. Bahkan sebagian warga udah mulai pindah. Ya yang dilakukan warga untuk memitigasi, mengatasi rob itu berarti kurang lebih kayaknya nguruk. Iya betul. Hampir setiap tahun warga membeli tanah untuk menguruk rumahnya atau mengembalikan rumahnya, walaupun semakin tahun semakin. Kalau di total mas, sejak pertama kali nguruknya udah berapa senti atau meter tuh mas? Udah nggak hitung mas. Contoh di rumah saya sendiri hampir dalam 1 tahun kita bisa mendatangkan 3-5 kali truk untuk membeli 5 kali untuk membeli tanah kemudian untuk mengembalikan kondisi rumah biar di atas permukaan. Tetap di atas permukaan. Berarti mungkin kalau dari pertama kali awal rumah dulu sudah kelep itu rumahnya mas ya? Atau lebih? Dulu berarti kan dampaknya banjir kan naik, otomatis jalan juga dinaikkan. Jalan di atas, otomatis rumah juga dinaikkan. Seperti itu, hampir tahun demi tahun kondisinya harus menormalisasi kembali. Berarti rumah yang dahulu tingginya segitu sekarang mungkin udah nggak kelihatan? Nggak kelihatan, bahkan bisa dilihat sebagian rumah warga Mulyorejo yang belum dikondisikan, distabilkan, dia boleh dikatakan separuh rumahnya. Separuh rumahnya udah di bawah ya? Lah, dari pemerintah melakukan apa mas? Sebetulnya dari pemerintah ada beberapa upaya, seperti contoh tadi untuk membangun jalan-jalan, namun itu juga belum maksimal karena dari pemerintah ini yang kita harapkan, terutama dari pemerintah yang berwenang, kita meminta untuk normalisasi, terutama baik itu dari sungainya, kemudian akses jalan, benteng, terutama benteng yang melingkari atau melindungi, karena di sini kebetulan ada beberapa desa yang perlu kondisinya sangat parah. Salah satunya Desa Mulyorejo, Karangjompo, Tegaldowo dan Curug Sari. Nah, kita juga perlu pompa dan juga perlu bentengnya supaya mungkin dibeton atau ditinggikan lah untuk mengembalikan kondisi supaya tidak kena banjir. Nah, untuk pendidikan atau anak-anak, kehidupan anak itu gimana mas pengaruhnya mas? Kalau banjir terutama sangat mempengaruhi kondisi sekolah ya, sekolah terutama anak-anak. Dan tadi ada gejala gatal-gatal, kemudian mungkin proses belajar mengajar tidak nyaman dan lain sebagainya. Sekolahnya juga terganggu mas ya? Ditinggikan sekolahnya ya? Otomatis ditinggikan, SD sini ditinggikan. Ada itu nggak mas? Pada pindah sekolahnya nggak di sini itu nggak mas?
sampai SMA. Ada juga sebagian warga yang pindah ke yang lebih tinggi, Hmm. seperti contoh di tetangga saya yang pindah karena mungkin terdampak rob bertahun-tahun. Ya. Mungkin kita flashback ke belakang ya. Kalau sekitar tahun 2000-an 2000. itu kan masih kebanyakan rata-rata warga di sini berarti petani ya. Iya. Oke. Setelah itu rob muncul, kemudian rata-rata mereka bekerja sebagai apa? Kemudian otomatis mereka harus menyesuaikan, Pak. Menyesuaikan dari yang pertanian, kemudian mungkin ada yang jadi buruh pabrik, kemudian yang nelayan. Kalau yang sini nelayannya sedikit, cuman untuk nelayan mereka akhirnya sebagai itu, Pak, membudidayakan ikan, tambak waring seperti nila, bandeng, mujair dan sebagainya. Oke. Kemudian rob datang sampai sekarang sepertinya masih belum tertangani dengan maksimal. Belum maksimal Iya. penuh. Nah, kemudian sekarang profesi warga kebanyakan apa? Mereka dari buruh, Pak. Buruh. Ada yang buruh bangunan, buruh pabrik dan sebagainya. Batik juga. Untuk batik juga ada buruh batik. Oh iya, saya juga sempat lihat tadi di pinggir-pinggir benteng itu. Iya. Berarti sebetulnya lebih banyak lagi ya dulu ya? Atau baru sekarang ini aja aja? Air yang meluap. Ada yang meluap. Hmm. Kalau dulu enggak sampai segitu. Sekarang udah mulai naik lagi. Dan lagi. Oke, tadi kan belum maksimal dari penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang jenengan harapkan kan ada normalisasi, kemudian tanggul mana aja yang harus diperbaiki? Tanggul yang harus diperbaiki, terutama untuk tanggul Sengkarang, Pak. Sengkarang ini mungkin untuk sekarang belum terlihat dampaknya, tapi semakin tahun ini tanggul ini udah mulai rusak, Pak. Tanggul ini harus segera dibeton lah, kalau enggak dilebarkan lagi, ini dibeton dan melintang untuk melindungi beberapa desa yang ada di sekitarnya. Pernah dengar nggak ada mungkin rencana pemerintah untuk membuat tanggul benteng ini dengan beton atau yang lebih baik, atau anggaran apa gitu? Sepertinya saya belum pernah dengar itu. Kalau untuk tanggul pernah dengar sama pompa, namun Pompa. untuk realisasinya belum. Belum. Untuk pompa mungkin dari Mulyorejo ada dari kabupaten yang meminjam pompa untuk sementara ini. Tapi untuk yang kita butuhkan sebenarnya rumah pompa, Rumah pompa. permanen. Rumah pompa itu fungsinya untuk mengeluarkan air yang dari sekitar warga. Oke, bisa cerita nggak, kemarin kan sempat banjir agak lama, 1 bulan lebih ya. Kemudian itu kan pompa rusak. Ya. Bisa cerita tentang itu, kronologinya, kemudian ya suka dukanya saat itulah. Iya, kebetulan pas kemarin juga pompanya rusak, harus diservis dan lain sebagainya. Kemudian juga bahan bakarnya habis. Kemudian warga mulai kayak iuran warga itu untuk membeli bola solar. Nah, akhirnya untuk di pompa, kemudian juga alhamdulillah kita ketemu sama PLN dan akhirnya dipinjami juga dari PLN. Kita dibantu PLN juga untuk pompa, dan sampai saat ini alhamdulillah sudah mulai kering untuk wilayah Mulyorejo. Berarti kalau dibandingkan tahapannya mungkin ya, untuk kondisi sekarang yang masih terendam rob itu berarti wilayah mana aja? Untuk kabupaten dan kota mungkin ya agak-agak Iya. samping. Setahu saya untuk wilayah Jeruk Sari ini masih terendam banjir. Kemudian di daerah mungkin Panjang sama Bandengan mungkin ada beberapa sebagian titik yang masih terendam banjir. Bahkan di Pabean juga yang dekat masjid itu kalau airnya naik biasanya dia meluber ke jalan. Itu sudah ada tanggul juga ya? Itu dia. Sudah ada. Nah, jenengan berarti kan tinggal di sini sampun dangu Pak ya. Saking alit mungkin Pak ya. Niku kula- pertama kali rob niku pripun niku Pak? Pertama Tahun tahun mulai tahun 2010. 2010. 2010 langsung spreke. Derek wonten napa sate. Nggih. Lah niki besar niki diatasi saking PLN. Nggih, nggih gabungan kali BRI wau niku kan kempelane teng wisata ngriki. Nggih. Nah, berhubung itu kan diatasi kali PLN. Nggih. Nggih.
langsung niki langsung segera pesat niki. Oh. Nggih wonten niku wonten sejotane. Sampai kan niku 2000 anyar Pak nggih. Nggih, PLN ngoten niki. Lah 2010 niku sing pemerintah pertama kali dilakukan apa Pak? Pemerintah niku nggih wontene sedotan ngangge solar. Sedotan pompo nggih Pak. Pompo solar. Kalih niku wone 3 tapi setunggal rusak. Nggih. Lah berhubung niku kan lah niki banjir wingi nek mboten dados sesang PLN kados tersi banjir. Oh nggih. Dereng-dereng sate niki. Lah niki wonten tanggul rop niki Pak nggih. Niki tanggul dimutasian berarti niku tahun 2000 niku 17 Pak. sekitar 17 niku Nggih. tanggul niki. Niki tujuannya kangge rop nggih, menanggulangi Nggih rop. bener-bener lah niki nek mboten tanggul niku gampun berkumpul limpas dhewe. Nggih. Pun pindah tegang kampung pun pindah. Nggih. Wonten Karang Jompol Galdowo sampe Oh, Urjo nggih. wonten. Nah kula kan jompon niku Pak. Nanti ra oh jangan ngerti. Nggih. Nah, niki Robi ngomong niki maper malah nih sing ngeri benteng niki kalih kile. Ampun bocor benteng niki. Bocor nggih lewat mriku kok. Pun ngeri malih kok. Dados niki nek pemerintah mboten nangani nggih pun Nggih. ngeri tenan niki. Tapi tasih kirang mboten Pak usahane pemerintah. Nggih tesih kira. Lah niki sing utama iki kan benteng pensungan niku. Nggih. Benteng pensungan niku paling penting niku. Masalah si lapan niku wonten rup munggah teng benteng ngen sasan niku wonten sasan niku. Niku munggah Airnya di atas jalan di atas Pak ya. jalan langsung sampai ke ujung sini. Iya, iya, iya. Ini kalau nggak ada tanggul itu ya udah nggak pindah sana semua. Oke Pak, jenengan cerita pertama dulu waktu rop itu kan tanggal tahun 2010 Pak. 2010 mulai. Iku berarti sebelumnya kalau warga sini kerjain apa Pak? Sebelum tahun 2010 itu. Ya masing-masing ada yang tani. Waktu dulu kan ini kan sawah semua, sampai sana sawah. Ini semua ditanamin padi. Terus itu yang pinggir sungai berarti palawija singkong, terus gabu apa namanya jagung, kacang, waune. Dan itu kebun waktu ini kan langsung bulan 10 mulai ini are rob langsung masuk. Nah setelah rop warganya kebanyakan kerjain apa Pak? Kerjane ya wonten sing tenaga pertanian, wonten sing napa teng badian, ngira wonten sing kerjane teng napa bangunan masing-masing. Jadi ora dadi petani mana ya? Nggih pertanian lah, pertanian pripun pun kadene iki yo. Nah, pendapatannya turun atau terus pundi Pak? Kondisi ekonomi terus pundi? Ya, turun lah. Jadi carane ki pertanian iku pun carane pun payah. Siji kadu baune. Lah niki nek wong sing kerja niki banyak pengangguran Pak. Lare kula niku bulan-bulan mboten nyedamel. Niku kerjane kan ngecap. Ngecap mboten wonten badian ampun. Mboten ngecap. Lah wargane wonten sing pindah mboten Pak niku kok. Nah, mereka warganya alhamdulillah kan. Ini kan 23 sing pindah nemen niku Pak Setiono. Pindah teng Curug niku. Curup. Pindah teng Curug. Lah sing tunggal teng Panjang. Berarti kalih pindah. 23 kakak yang pindah 2 Pak nggih. Nah, baunya kan berarti 24 24 kakak. kakak rumah pindah 2. Nggih. Yang enggak pindah berarti nguruk rumah terus Pak nggih. Yo langsung rumah terus tiap tahun. Tiap tahun nguruk. Ada banjir nguruk langsung. Nah, kula sing ngadone ku mboten jan nguruk niku. Asal mampun mendek badhe ndur kita nginggile mboten saged masalahe. Nggih, nggih. Yang penting nginggil saged dunggahke berarti kula saged nguruk. Nggih. Kula kelem terus niku. Tapi berarti nek di total Pak, iki sampun nguruk berapa kali Pak niki Pak? Kula berarti pun ping 3 3 nguruk. Lah Pinten kula meter, iki nek Pak? gili dereng di inggilke niku bane kula kan inggil. Oh. Gili teng ngandhape Nggih. waune. Lah seniki malah kula teng ngandhape redosan. Total sampun nguruk pinten meter Pak niku Pak niki total Pak? Berarti kula sing 0 pun semeter niku. Semeter Sang utama 0. dari bawah sekarang semeter ya Pak. Nah, kubu kan 3 meter. Nggih. Lah niku atung kali meter, berarti 3 meter. Nggih. Nggih ra. Makanya didhuwurke Pak, dhuwure Pak. Makanya. Niku dhuwur kene ku kerjane sepi, kulone mboten nyedamel pun. Andel anak-anake niku kerjane kadune sulit tuh yo. Nggih. Lah sing gadah niku saged ndhuwurke. Nggih. Nah, kados kula kan pun carane mboten saged nyedamel. Kerjane mboten wonten. Harapan. Lah Pak, harapannya panjenengan ke depan napa Pak setelah Nah, gentene Robnya. saged
kintene kula nyuwun kalih pemerintah kintene diatasi. Kintene sampun banjir ini. Kula sing utama paling ngeri niki. Yang paling mendesak tanggul Tanggul. didurke Pak. Gedurke kali dilebarke mapripun. Kula malah utama niku tanggul. Tanggul pentongan Pak ya. Masalah ngeri sih, kula nek tanggul niku nek pas Jawa banjir niku kula mboten kilem. Griyane tiang-tiang kula tak panggilnya jam kali, wah jam 2 banjir. Endep niku. Kula tak gugas yo. Nek banjir paling parah niku sak pinten Pak? Paling parah niki kan niki klem niki. Nggih. Ya nek kula wone anggil wong ngriki paling anggil kula. Nggih. Tapi saniki ngene kula langsung rendah ndek. Kondisi berarti tahun yang kemarin banjir segini sekitarnya. Bekasnya berarti segini. Terus surut segini tapi yang segini lama. Makanya hampir 3 bulan atau 3 bulanan lebih. Ya alhamdulillah berhubung itu kan bekasnya masih ada di sana juga ada. Berhubung ada bantuan dari PLN berarti itu sedotan walaupun itu kan bisa berfungsi dari warga juga. Makanya bisa terbantu banget. Setelah ada itu juga surut dampaknya kayak gitu. Pak, Mas niki kan rumahnya Iya. katoke pendekor Pak. Iya. Kalau kondisi rumah itu berarti sudah ditinggikan hampir sekitar 50 atau 80 cm. Sekitarnya berarti setengah meter loh, Pak. Nah, ya sampai segini berarti dulunya kan segini saya nggak sampai terusan tidurkan terus segini kondisi. Ya. Niku pertama kali rob kapan niku Pak? Mas. Terjadinya rob berarti yang kalau yang kemarin apa yang 2 tahun kemarin 3 tahun kan ada versi 2. Kalau yang kemarin berarti setengah tahun. Yang tahun 2022. 22. Sebelumnya 22 juga gede. Tapi yang paling parah kan yang 3 tahunnya itu. Yang kemarin surut tapi agak lumayan. Nah terus dari pemerintah sudah melakukan apa Mas? Pemerintahan ya sudah negosiasi terus bantuan lainnya juga ada. Tapi yang paling utama memang bantuan sedotan sama pembuangan itu pompa ya. Itu kan dari dulu sampai sekarang ya kita dampaknya kan tidak lalu ke pemerintah tapi memang belum terasesi itu. Nah, mudah-mudahan tetap Mungkin keseharian itu air sudah di atas permukaan tanah Mas ya. ya berarti kalau kan itu benteng ya berarti separuh nih. Paruhnya benteng. Kalau tidak ada pompa berarti ini otomatis banjir. Iya benar semua. Berarti rumah segini kemungkinan kalau nggak ada pompa dibantu sama pompa kan akhirnya agak surut. Yes, harapan jenengan apa Mas? Sarannya buat pemerintah Iya. perintah semoga di sedotannya biar ACC aja kayak gitu. Tolong Ya terutama itu masalah pompa aja. Yang lainnya ya tinggal nganut. Untuk masalah tanggul gimana Mas? Tanggul alhamdulillah ini agak lumayan tapi dalam arti tahun ke tahun lihat cuaca air Airnya semakin naik Mas. kalau sampai sampai kalau mantau po ya lihat mas Oh, Isan, ayo coba kalau dilihat yang Pak. kawan Kapan jam tahun sampai Mas? Ya. kan bisa naik kemungkinan makan itu pompa Tapi kebutuhannya pompa sama naik tanggul. ya. Oke, nah mungkin mulai ke mangrove Pak ya, mangrove. Nah ini kok bisa ada kebun mangrove atau taman mangrove? Taman mangrove ya, yang bisa jadi sebesar ini itu awal mulanya gimana nih? Mas? Awal mulanya berarti kita flashback ke tahun 2021 kemarin. 21. Itu termasuk yang terbesar karena hampir 70% penduduk Mulyorejo mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Oh, Ya, dari situ kita dari pemuda dari masing-masing RT kemudian menyatulah sebuah relawan di mana di kepemudaan ini peduli terhadap lingkungan. Tidak mungkin bantuan-bantuan yang dari selatan ke utara sampai tanpa adanya relawan. Jadi fungsi relawan itu banyak sekali, terutama untuk membantu penyaluran
bantuan yang datang ke desa kemudian disalurkan ke warga-warga. Kemudian dari situ kita kenal dengan beberapa dinas, terutama dinas kehutanan provinsi. Dalam hal ini kita dibimbing atau dibantu dari CDK 4 atau Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 4 yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kendal, dan Batang. Dan dari situ kita juga dipercaya untuk melakukan pembibitan sejumlah 50.000 bibit mangrove dengan jenis bakau atau Rhizopora mucronata. Dan dari situ, dari proses pembibitan itu, setelah selesai, kita berpikir setelah ini untuk melanjutkan proses pelestarian lingkungan, apalagi jangan sampai proses penanaman mangrove ini seperti yang sudah-sudah, karena sebelum ini memang sudah ada penanaman di tahun 2012 ke belakang. Namun itu pun setelah prosesnya pembibitan selesai sudah gitu saja. Dan lahan yang digunakan untuk pembibitan mangrove ini dibiarkan begitu saja tanpa difungsikan. Nah, berawal dari situ kita pemuda mulai berpikir untuk lebih kreatif, akhirnya dibukalah wisata mangrove Mulyo Asri yang tujuannya sebetulnya bukan wisatanya, tapi di belakangnya itu kita ingin melestarikan lingkungan, terutama melindungi desa tentang penanaman pohon mangrove tadi. Nah, akhirnya kita juga membentuk sebuah sekolah namanya Sekolah Mangrove, di mana sekolah mangrove ini memberikan edukasi terhadap masyarakat, pendidikan, terutama untuk anak-anak sekolah, yang mana fungsi dan manfaat mangrove itu banyak sekali. Dan kita tahu di Mulyorejo mungkin boleh dikatakan sebagai desa wisata mangrove yang terlengkap di Kabupaten Pekalongan, karena rencananya ke depan kita akan membuat sebuah kayak semacam laboratorium mangrove. Dan di sini ada sekitar 25 jenis mangrove. Salah satunya ada Rhizopora mucronata atau orang awam menyebutnya bakau, kemudian ada Soneratia atau Soneratia atau sebutannya pidada, kemudian ada Avicennia atau api-api, dan lain sebagainya. Ya. Untuk pengaruhnya ada nggak Mas dari penanaman mangrove yang massal ini kepada penanggulangan rob di Mulyorejo ini Mas? Pengaruhnya, prosesnya banyak sekali Mas, terutama untuk pelestarian alam kita dapat, karena mangrove ini salah satu fungsinya adalah untuk mencegah abrasi, kemudian tsunami dan sebagainya, penghijauan juga oksigen, kemudian pengaruh ekonomi, karena setelah dibuat ekowisata ini otomatis ekonomi akan muncul atau akan naik kan, warga-warga sekitar bisa menjual dagangannya, kemudian perahu-perahu bisa mengangkut wisatawan, dan kita juga memberdayakan beberapa masyarakat sini untuk membantu di ekowisata mangrove, terutama ibu-ibu untuk memasak dan lain-lain untuk menyediakan tamu-tamu yang datang. Kemudian kerjasama dengan beberapa dinas, kemudian beberapa LSM, kemudian kita yang terbaru juga kita bekerja sama dengan GRID atau Gerakan Relawan Internasional. Kebetulan di tahun ini sudah 2 kali dari Jepang, kemudian dari Perancis, dan yang lain juga sudah mulai kesini dari Australia, kemudian dari Malaysia juga ada. Kalau yang untuk stay 2 negara, Jepang sama Perancis. Ya Mas, berarti dampak positifnya sangat banyak Mas ya? Sangat banyak. Jadi yang warga yang tadinya kena rob mungkin pada kembali ke sini ya Mas ya? Betul, dan mereka bertahan, kemudian juga perekonomian sudah mulai naik, dan Mulyorejo sudah mulai dikenal di lingkungan atau di sekitar Pekalongan sebagai desa wisata mangrove. Contohan mangrove ya, begitu ya. Nah, nanti rencana ada perluasan mangrove lagi Mas? Mungkin sampai wetan itu atau ini di luar ada. benteng? Kebetulan tahun ini kita bekerja sama juga dengan Mandiri dan juga PLN. Oh iya, ini untuk perluasan ini sedang mulai pembibitan. Kurang lebih sejumlah 26.000. Targetnya gimana Mas targetnya? Targetnya kita akan memperluas dari wilayah yang awalnya 4 hektar menjadi 25 hektar. Bahkan nanti boleh dikatakan untuk planning ke depannya, belakang balai desa itu akan dijadikan wajahnya untuk wisata. Belakang semacam gerbang wisatanya. Oke. Mungkin ya bisa diceritakan Mas dari suka dukanya mungkin ketika dengan kalau mengelola ini kan sebenarnya kan tidak instan ya. Iya, instan. Mulai dari awal, kemudian ini kan rata-rata relawan ya. Relawan. Nggak dibayar gitu kan rata-rata. Nah, mungkin
bagaimana menjaga kontinuitas teman-teman relawan, mungkin bisa dicerita? Ya. Sebagai relawan kita juga tidak lepas dari apa ya, kayak tidak seluruhnya itu kita sebagai relawan untuk tidak dibayar, tapi harus juga berpikir bagaimana relawan ini tetap bisa bertahan, terutama yang tadi makanya kita bikin wisata itu juga paling tidak membantu relawan untuk bisa bekerja di bidang usaha wisata, karena kalau wisatanya jalan, relawan juga bisa mendapatkan penghasilan dari wisata. Kemudian pembibitan juga, selain wisata ada pembibitan ikan, kemudian ada pembibitan mangrove, yang mana pembibitan mangrove ini nantinya bisa dijual keluar, baik itu dari dinas maupun pihak swasta yang membutuhkan bibit mangrove bisa beli di Mulia Asri atau di Desa Mulyorejo. Oke, kalau untuk relawan dulu awalnya berapa, sekarang berapa yang aktif? Kalau relawan di sini tidak bisa dipatok Jumlah ya? jumlahnya Pak, tapi untuk secara struktural di sini jumlahnya 30, namun yang aktif mungkin sekitar 10 orang yang aktif. Oke, cerita ke benteng yang tadi saya sempat lihat, ada mungkin beberapa titik, ya enggak beberapa titik, banyak titik yang bocor. Ini kan mendesak sekali ya. Iya. Yang dilakukan oleh warga seperti apa sih? Yang dilakukan warga untuk mengantisipasi itu, ada beberapa warga yang juga mendatangkan beberapa sirtu atau pasir dan batu untuk meninggikan jalan, kemudian pembersihan lahan, kemudian penanaman mangrove juga di sekitar area tanggul dan area mangrove. Itu swadaya ya? Swadaya. Ada dari mungkin pihak pemerintah ataupun dinas terkait yang mungkin setiap saat mengecek kondisi air dan limpasannya, ada nggak? Setahu saya ada, cuman saya nggak tahu secara pastinya dari instansi mana. Cuman untuk pengecekan dan pengukuran jalan sebetulnya itu sering, cuman untuk realisasi entah itu mau dibangun apa itu masih kayak bentuk wacana. Oke, harapan deh yang jenengan harapkan ya, khususnya untuk wilayah terdampak rob ya, Mulyorejo dan sekitarnya, kemudian terhadap mangrove nanti ke depan itu seperti apa? Mulai dari Mulyorejo aja lah, atau mungkin dari warga-warga yang terdampak rob dulu. Yang pertama, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya ingin Mulyorejo ini ada benteng yang cukup kuat untuk menahan dari abrasi maupun banjir. Kemudian juga kami ingin ada rumah pompa, yang mana Mulyorejo ini boleh dikatakan posisinya seperti mangkok, yang mana kalau air hujan turun, airnya tidak bisa keluar kecuali dipompa. Makanya Mulyorejo saya berharap kepada beberapa dinas yang mungkin terkait bisa membantu kami untuk rumah pompa, kemudian juga untuk membentengi benteng ini supaya lebih kuat lagi, terutama Sungai Sengkarang atau Sungai Pencongan sama Sungai Meduri, karena kita Mulyorejo berada di tengah-tengah atau berada di dua sungai yang cukup besar. Nah, yang mendesak harus dinormalisasi itu yang Sengkarang atau yang Meduri dulu? Sebenarnya dua-duanya Pak, Dua-duanya, karena dua-duanya kalau terdampak, aduh, tidak bisa dibayangkan Pak. Yang sering bocor itu kan yang Meduri ya? Mungkin Meduri sering bocor karena mungkin letak posisi airnya lebih tinggi. Tapi jangan salah bahwa Sengkarang ini juga lebih bahaya Pak. Lebih bahaya. Karena dia lebih lebar dan lebih kondisi kerusakannya cukup parah juga. Iya, tadi saya sudah lihat, ngeri banget. Ngeri. Saya di sini di Mulyorejo 2 bulan as a volunteer in the mangrove with Mastayo, and I came here thanks to the NGO Great Indonesia. That's why I came to this place, and I like it very much. Yeah, but what exactly are you doing here, Miss Geraldine? So my main activities are helping Mastayo in the mangrove project. So they are the daily tasks like cleaning the cafeteria, watering the mangrove, collective mangrove seeds and planting them,
filling poly bags, and there are other activities like organizing parties in the cafeteria and going to some events. For example, we were last time in this government event in the forest. That was really nice. Yeah. So you know about land subsidence in here Yes. and about sea flood in here. What are you thinking about it? Oh, that's very sad, I think. The other day, I went to Kalimantan on holidays, and when I came back, I flew back to Semarang airport, and I could see from the sky how the water is coming in. I think it's very, very bad. And I think it's great that the villagers are making up together to find solutions and improve the situation. And I really hope things will get better. But unfortunately, the mangrove, they grow very slowly. So I think we should protect them more. Yeah. So this sea flood and land subsidence do not happen in your country, or It or happens. do you see in Netherlands? Actually, it happens. There are more and more natural catastrophes also in Europe. But I think it's totally different and not to the same extent. Because I think here it's coming almost every year. In Europe, I mean in France, for example, in Germany, there were big storms, but it's always in different places. And yes, but in Europe we have also to fight, for example, a lot with forest fire. And I think the climate change is anyways affecting everywhere. So this is about climate change. Yeah. Yes.